Oke. Nah, jadi, kita coba bahas dari film singkat yang pertama, malam ini kita bahas soal Boeing ya. Ini satu film cuman 6 menitan, ada di YouTube. Kita lihat ulasannya ya selama beberapa menit. Masalah teknisnya apa sih sampai pesawat Boeing 737 MAX itu sampai kecelakaan ya? Coba kita dengarkan. The two biggest airplane manufacturers in the world are Airbus and Boeing, and they have a fierce rivalry. If one of them can offer a better plane, the other could lose a lot of money. That's exactly what was about to happen in 2010. Nah, jadi persoalannya ya kalau diurut itu terjadi dari tahun 2010. Ya, persoalan-persoalan yang semacam ini itu biasanya makan waktu ya, dan ini makan waktu 9 sampai 10 tahun terjadinya ya. Dan dunia penerbangan itu basically cuma ada 2 penguasa besar ya, yaitu Airbus yang dari Eropa dan Boeing yang dari Amerika. Ya, dan tadi kalau kita lihat market share-nya, Boeing itu masih lebih banyak sedikit ya daripada Airbus ya. Boeing 38%, Airbus 28%, tapi Airbus itu makin menguat ya di pasaran ya. Kita coba lanjut. 2010. Airbus announced that they would update their most popular model, the A320, a single-aisle airplane that services many domestic flights. You've probably been on one. For this new plane, Airbus had a big update. It would have a new kind of engine. It was much larger than the previous engine, but it would make the plane 15% more fuel efficient. And just as importantly, this upgrade wouldn't change the plane that much. A pilot could walk into the new model with little additional training and be on their way. It was called the A320neo, and it would save airlines a lot of money. Nah, jadi ini masalahnya ya, Airbus tuh agresif. Dia bikin pesawat baru ya, pesawat best sellernya Airbus 320. Lalu dia mau tingkatkan kapasitasnya ya, karena kalau engine-nya lebih besar, lebih efisien, dan tadi itu angkanya dia bilang 15% lebih efisien ya. Itu akan menghemat banyak uang ya. Airlines itu kan bisnis yang sangat mahal. Jadi kalau dia lebih efisien 15% saja, wah itu bisa jadi sangat populer ya. Dan hebatnya Airbus itu bisa melakukan modifikasi itu ya, tambahin engine yang lebih besar sehingga lebih efisien tanpa merubah pesawatnya terlalu banyak ya. Jadi pakai rangka yang sama, pasang engine yang beda yang lebih kuat, lalu pilot itu nggak usah training lagi dan lain sebagainya, karena ini basically pesawat yang sama nih, cuman mesinnya aja yang lebih hebat ya, lebih besar, lebih kuat, dan lebih efisien begitu ya. Nah, jadi dengan ancaman ini Boeing itu harus bereaksi. Ya, karena kalau enggak nanti pasarnya akan direbut semua sama Airbus ya. Nah, jadi bagaimana reaksi Boeing? This was a problem for Boeing. To compete with Airbus, Boeing's obvious move was to upgrade the engine on their single-aisle plane, the 737. But there was one issue. Here's a sketch of the 737 next to the Airbus A320. Notice how the 737 is lower to the ground than the A320. This meant Airbus could slide a new engine under the wing of their A320, but there wasn't enough room under the wing of the Boeing 737. Nah, jadi problemnya adalah lawannya dari Airbus 320 adalah Boeing 737 ya, itu juga best sellernya Boeing ya. Tapi beda dikit ketinggiannya ya, jadi Airbus itu pesawat yang agak lebih modern ya, lebih tinggi. Boeing itu kan penguasa lama ya. Terus kebetulan rangkanya tuh lebih rendah dikit ya. Jadi kalau dia mau pasang engine yang lebih besar ya, tahu-tahu mesinnya itu mentok tanah ya, nggak bisa gitu ya. Sehingga nggak bisa dia melakukan move yang sama kayak Boeing ya, pasang engine yang lebih gede, lalu pilot itu nggak usah di training karena ini pesawat yang sama gitu, nggak bisa dia. Ya dia harus pakai cara engineering yang lain begitu ya. Nah, apa yang dia lakukan ya? But a few months later, Boeing's product development head had big news. He said, "We figured out a way to get a big enough engine under the wing." Their solution was to move up the engine on the wing so that it would be slightly higher, and it would fit on their 737s. Here's a promotional video of that updated 737 in the air. You can actually see that the top of the engine is above the wing. Boeing called this model the 737 MAX.
Nah, jadi hebat juga engineer-engineer Boeing ya. Mereka bilang kalau gitu kita naikin aja mesinnya begitu ya. Jadi itu tadi kelihatan gambarnya ya, engine-nya itu sedikit di atas sayapnya begitu ya. Nah, tapi rupanya nempelin engine-nya lebih gede ya kepada kerangka lama itu merubah seluruh kesetimbangan pesawat ya kalau kerangkanya itu nggak diubah begitu ya. Nah, itu rupanya jadi masalah yang akan menghantui Boeing begitu ya. Coba kita lihat lagi ya. And just like Airbus with the A320, Boeing said that their new plane was so similar to its predecessor that pilots would only need minimal additional training. The 737 MAX became the hottest selling plane on the market. Nah, jadi begitu Boeing kasih solusi itu ya, dan ini tahun 2011 ya. Biasanya mereka kalau bikin pesawat ya, airlines itu pesen ya. Jadi bertahun-tahun sebelum pesawatnya diproduksi dan jadi, semua udah pesan duluan ya. Dan ini pesanannya tadinya Airbus ini merajai karena punya produk baru gitu ya. Tahu-tahu begitu Boeing masuk ya dengan solusinya dia, wah yang pesan banyak juga. Ya karena airline sih juga nggak mau terkunci ya, wah kalau dia cuman pakai Airbus doang, begitu Airbus main harga, dia nggak punya alternatif lain ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan Amerika yang maunya dengan Boeing lah ya, masa belinya dari Eropa gitu ya, gimana Airbus tuh kan punya Jerman sama Prancis gitu ya, nanti repot ya kalau kita dikuasai sama Airbus ya. Nah jadi tampaknya solusi engineering-nya tuh berhasil ya. Tapi salah satu kunci yang penting adalah Boeing itu harus berusaha kayak Airbus, jualannya bahwa ini pesawat model lama, tapi super. Terus pilot nggak usah di-training lagi karena benar-benar tepat sama ya di kokpit pesawatnya. Nah, padahal mereka nggak bisa begitu. Ya, karena pesawatnya begitu engine-nya itu digeser sedikit ke atas, terus perlu mekanisme yang lain ya sehingga pilot itu sebenarnya harusnya dikasih tahu ya, tapi kan nggak bisa jualannya begitu. Ya, jadi selalu problem teknikal itu muncul karena ada problem ekonomi juga yang mungkin jadi lebih rumit ya. Coba kita dengar lagi And it helped Boeing keep up with Airbus. Except moving the engine up on the 737 had a side effect. When the 737 MAX was in full thrust, like during takeoff, the nose tended to point too far upward, which could lead to a stall. This was a problem because these planes were supposed to behave exactly like the old ones. Nah, jadi karena mesinnya tuh lebih besar dan ditaruh lebih tinggi dari sayap ya. Jadi kalau lagi take off, dan take off itu kan manuver yang paling berbahaya ya dari penerbangan ya. Pas lagi take off itu hidungnya si pesawat itu karena posisi mesin yang seperti itu cenderung terlalu tinggi. Ya jadi kalau pesawat tuh lagi naik dan kalau hidung tuh terlalu tinggi, lama-lama dia bisa kehilangan daya angkat ya karena kecepatannya bisa turun. Terus kalau dia kehilangan daya angkat, dia stalling ya, dia bisa jatuh begitu ya. Dan kalau pesawat itu masuk ke dalam posisi stall terlalu dekat ke tanah itu bahaya banget ya. Toto dia nggak sempat naik lagi ya udah nabrak tanah aja begitu ya. Sehingga hidung itu posisinya harus dijaga betul. Dan kalau gara-gara keberatan di mesin itu terlalu dongak ya, harus dipaksa turun begitu ya. Nah, engineer-engineer Boeing itu kan pinter ya. Jadi mereka buat sistemnya yang secara otomatis memaksa hidung pesawat itu turun kalau dirasa terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, cuman sistem itu nggak boleh dikasih tahu bahwa itu ada baru karena membuat pesawatnya jadi beda sama versi yang lama begitu ya. Sehingga setiap pilot tuh harus di-training lagi sebenarnya. Dan itu biaya ya yang airlines tuh nggak mau ya kalau jualannya kayak gitu ya. So Boeing came up with a workaround. Instead of re-engineering the planes, they installed software that automatically pushed the nose downward if the pilot flew the plane at too high of an angle. They called it the Maneuvering Characteristics Augmentation System, or MCAS. Nah, ini yang jadi penyakit ya, MCAS ini yang sistemnya ada sensor di hidung, kalau dianggap ketinggian, ekornya itu paksa seluruh badan pesawat turun lagi. Ini sistemnya MCAS ya. But because Boeing was selling the 737 MAX as pretty much the same plane as the 737, they didn't highlight the new MCAS system. Many pilots only got a 2-hour iPad course before entering the cockpit for the first time. And the training material didn't mention the MCAS software. Nah, jadi kalaupun dapat pelatihan karena pesawat baru ya cuma 2 jam, lalu sistem MCAS-nya nggak boleh dibilang.
Karena kalau sampai dibilang nanti, oh berarti ini beda dong sama pesawat yang lama, begitu ya. Dan mungkin kalau ditanya mereka akan cuma bilang, ya ini software tambahan dikit aja, nggak ada bedanya sama yang lama secara pesawat semuanya gitu ya. Nah itu jadi problem rupanya. In 2018, several American pilots complained to the federal government that the 737 MAX was suddenly nosing down. On October 29, 2018, Lion Air Flight 610 took off from Jakarta. In the flight report, which shows the plane's altitude over time, you can see that the plane was in full thrust during takeoff. But at a certain point, the nose of the plane kept lurching downward. The pilots couldn't figure out why this was happening. The captain asked the first officer to check the quick reference handbook. They couldn't find the solution. Jadi ini dari catatan penerbangannya Lion Air yang jatuh itu, kelihatan pesawatnya mau take off, tapi terus-menerus turun sendiri begitu ya, sehingga pilotnya tuh panik ya. Kenapa bisa begitu kelakuannya? Suruh kopilotnya mulai periksa buku panduan dan lain sebagainya ya. Tapi mereka nggak ketemu ya dan nggak sadar ada sistemnya karena nggak pernah dipublikasikan secara terbuka juga ya. Jadi mereka bergulat dengan tenaga aja supaya hidung pesawatnya mau naik lagi, tapi kan mereka melawan mesin ya. Jadi kapan-kapan mereka kehabisan tenaga terus jatuh pesawat. Pilots continue to fight with the MCAS. The plane struggled to gain altitude. Reports show it was likely because the computer was getting incorrect sensor data, pushing the plane toward the earth below. 12 minutes after takeoff, the plane crashed into the Java Sea. Ya, jadi itu problem teknikalnya tuh ya. Nah, gimana kalau kita coba diskusi dulu kalau Bapak Ibu jadi engineer-nya Boeing ya atau direkturnya Boeing, apa yang dilakukan? Ada usulan? Jadi kalau ditanya ya sekali lagi ya, apakah orang Boeing itu tahu ada masalah itu? Tahu, dari awal juga tahu mereka. Bahkan tes pilotnya ya juga tahu ini kelakuan pesawatnya ini nggak bener ini ya, suka nyungsep sendiri begitu ya. Itu tes pilotnya juga tahu gitu ya. Nah, kenapa sampai gagal gitu ya Boeing itu mencegah 2 kecelakaan ya, satu Lion Air, satu pesawat Ethiopia ya. Dan semua penyelidik kecelakaan pesawat itu tahu bahwa kecelakaan pesawat biasanya tidak terjadi karena sebab yang sama. Ya tidak ada 2 kecelakaan yang sebabnya sama dan pesawat itu cukup safe ya sebenarnya sebagai sarana transportasi begitu ya. Dan semua kecelakaan pesawat harus diperiksa secara internasional, dibahas supaya pembelajarannya itu bisa dipakai semua orang dan tidak terulang lagi. Ya ini habis Lion Air, Ethiopian Air sama lagi ya sebab kecelakaannya begitu ya. Makanya terus jadi heboh ya. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu jadi direktur atau engineer di Boeing bakal ngapain ya? Di dalam waktu yang panjang itu dari tahun 2011 sampai 2018. Gimana Bapak Ibu? Apa manuvernya? Ada usulan? Ya, berpendapat boleh apa aja. Kenapa? Maaf Pak, tadi koneksi Pak. Oh iya. Jadi Boeing kan masalah teknikalnya seperti itu ya. Engineer-nya tahu, direktur perusahaannya tahu bahwa ada masalah dengan sensornya begitu ya. Dan itu udah terjadi dari tahun 2011 sampai 2018. Kalau Bapak Ibu jadi direkturnya Boeing atau engineer-nya Boeing, Bapak Ibu bakal ngapain? Stop produksi dulu sih Pak, benerin dulu. Sekarang mereka terpaksa melakukan itu. Karena begitu Ethiopian Air jatuh, mereka dipaksa semua kan grounded. Semua Boeing 737 MAX grounded. Sampai mereka perbaiki sistem softwarenya, terus dapat perizinan lagi dari FAA, baru bisa terbang lagi. Dan kali di bulan-bulan terakhir ini mereka lagi berusaha tes terbang lagi sih. Ya, tapi mereka delay itu berapa bulan ya. Ini juga kena pandemi sih. Semua airlines juga suffer ya karena nggak bisa terbang. Bukan cuma Boeing, Airbus juga suffer sekarang ya.
Tapi Boeing itu stop produksi kalau udah terpaksa, karena dipaksa orang ya. Tapi apakah kecelakaan semacam ini nggak bisa dihindari sih sebenarnya sih sampai harus makan 2 pesawat dulu dengan ratusan korban jiwa? Padahal direktur sama engineer-nya semua tahu kok masalahnya di Boeing gitu. Gimana supaya bisa nggak terjadi? Ada usulan? Kan udah beberapa minggu ya berusaha memikirkan kepemimpinan dan perusahaan gitu ya. Ini satu kasus yang masih membayangi kita nih. Kalau Bapak Ibu kerjanya di Boeing, Bapak Ibu ngapain? Ada usulan? Kita lihat yang dari siapa sih yang senada? Senada siapa ya? Belum pada datang ya senada ya? Atau Gilas? Coba kita lihat. Samuel gila Samuel. Gilas, iya Pak Samuel. Kan Gilas tuh termasuk yang nilai tinggi ya. Kalkulus berlari juga. Pak Samuel gimana Pak pendapatnya? Atau Pak Rizal? Ya Pak. Masih di perjalanan ya Pak Samuel? Iya Pak. Oh, oke. Pak Rizal masih di perjalanan juga kah? Enggak sih Pak, tapi saya sedang memikirkan kalau saya jadi direkturnya mau ngapain sih, bingung. Oh iya. Coba Pak berpikirnya bisa sambil dibicarakan nggak Pak? Pikirnya dengan keras-keras Pak. Pak itu ada pembiaran nggak sih kalau misalkan kan udah tahu ada permasalahan dari situ. Nah, apakah jadi direkturnya merasa kalau misalkan oh nggak kenapa-kenapa, jadi gitu terus. Nah pas kecelakaan baru apa namanya ngaku gitu. Apakah itu kayak semacam pembiaran atau bagaimana ya? Iya, jadi tampaknya sih direkturnya memang menginginkan seperti itu. Karena kalau enggak, dia nggak bisa bersaing sama Airbus. Airbus jualannya begitu, terus booming ya produknya ya. Jadi Boeing kalau nggak menjawab, ya dia akan kandas saja. Nanti semua airlines belinya Airbus. Tinggal kompetitif. Berarti lagi-lagi itu demi Brand dan nama dia ya Pak ya, biar nggak kalah berarti ya. Tujuannya sebetulnya. Iya, tekanan ekonomi ya. Kalau udah kayak gini jadinya Airbus menang telak dong. Iya, waktu kita lihat tadi di film dokumenternya Airbus sebenarnya pangsa pasarnya lebih kecil ya, 28%. Boeing tuh lebih raksasa ya, 38% ya. Terus konon sekarang dihajar pandemi, Airbus sengsara juga sih. Ya, walaupun Boeing kesulitan, Airbus sengsara juga. Ya, jadi sekarang ini sih semua sengsara, terus Boeing berusaha mengejar balik ya. Dan Boeing juga pernah punya kasus lama, di mana dia pesawatnya kayak gitu ya, kecelakaan. Tapi terus dia modifikasi cukup keras ya. Akhirnya pesawat bomber kalau nggak salah waktu itu ya. Setelah berjuang memperbaiki, akhirnya bisa diterima lagi ya karena problemnya ketahuan terus diperbaiki. Jadi mereka Boeing sekarang berharap sih bahwa problem dengan MCAS-nya itu bisa diselesaikan ya. Dan mereka kadang-kadang suka mengecilkan bahwa ini problem software doang kok gitu ya. Tapi kan kita tahu ya itu bukan problem software ya. Kalau badan pesawatnya memang cenderung tidak seimbang gitu ya, itu ada problem besar ya memang dari desain awalnya ya. Sehingga pilihannya sebenarnya adalah pas tahun 2011 itu, kalau dia mau, dia harusnya buat rangka yang baru sekalian. Jangan pakai rangka badan yang lama, terus mesin yang kegedean itu dimodif begitu ya sehingga badan pesawatnya tidak seimbang. Tapi kalau dia pilih desain pesawat yang baru ya, itu dia langsung ketinggalan bertahun-tahun sama Airbus.
Karena Airbus nggak menempuh jalannya itu pesawatnya bisa ya karena agak lebih tinggi. Nah, jadi itu yang bikin masalah tuh. Ya, sehingga direkturnya pilih jalannya kayak gitu dan mereka makan akibatnya bertahun-tahun kemudian. Jadi apakah ada pembiaran? Ya memang direkturnya maunya begitu tuh. Karena kalau nggak bisa menang lawan Airbus. Nah, jadi gimana? Ini nyawa ratusan orang nih yang jadi taruhannya ya. Kalau di pesawat Challenger kan pilotnya cuma segelintir ya. Di bawah 10 orang ya. Pesawat Columbia kan juga gitu. Ini ratusan orang nih yang jadi taruhan. Ada usulan? Kalau Bapak Ibu jadi direksinya Boeing atau engineer-nya? Kalau yang saya baca di artikel sih, bukan Hmm. usulan sih. Cuman yang pertanyaan tadi soal apakah Boeing kalah. Ada artikel yang bilang di Boeing waktu di Paris Air Show, dia udah mulai ada new orders lagi sih. Udah mulai ada yang mau pesan-pesan lagi pesawat sama dia. Dibilang katanya dia perbaikannya, sebelumnya kan MCAS cuma pakai satu sensor. Makanya begitu ada failure, langsung salah ngedetect, pesawatnya maunya nukik ke bawah terus. Jadi dia benerin pakai lebih dari satu sensor, ada redundancy gitu-gitu katanya. Dan katanya sih pesanan-pesanan baru udah mulai masuk sih. Gitu. Jadi nggak tahu ya apakah dari pihak Boeing-nya pun bisa begitu dengan sudah mengconsider ya accident happen, terus orang akan ya lanjut terus go on gitu, terus somehow nanti akan bisa diperbaiki, terus bisa gaining trust lagi atau gimana gitu ya, nggak tahu juga sih. Tapi cukup ini juga sih, lihat di artikel dari Sinat itu sih dibilang udah ada International Airlines Group yang mulai considering mau beli 200 pesan lagi dari Boeing setelah kejadian itu. Mungkin berdasarkan itu juga kali ya, bad thing happen lah gitu, something like that mungkin. Iya, termasuk Lion Air ya yang juga pesanannya banyak ya, dan mungkin semacam senyawa antara Lion Air sama Boeing itu juga yang menolong Lion Air untuk tetap hidup ya, karena Lion Air itu jadi dapat semacam dukungan juga ya di dalam masa-masa sulit pandemi ini, karena termasuk customer yang paling bagus dari Boeing itu Lion Air ya. Nah, jadi di dalam dunia usaha itu semua orang berusaha membuat semua yang lain bertahan hidup, karena kalau ada yang sampai tumbang, berarti seluruh ekosistem nanti suffer juga. Bukan cuma Boeing yang suffer, airlines bisa ada yang suffer juga dan seterusnya gitu ya. Jadi apa benar ya sensor yang multiple itu bisa menangani? Ya bisa kali ya, karena secara teknologi bisa dibuat supaya kalau ada sensor yang fail, yang lain masih berfungsi, kita bisa punya probabilitas yang cukup tinggi untuk sistemnya tetap jalan dengan baik begitu ya. Jadi walaupun badannya Boeing itu nggak gitu seimbang gitu ya, tapi kalau sistem semua jalan, pengaman, dan sekarang pilot tahu ya ada sistem yang semacam itu, kalau ada kecurigaan, kan pesawat Lion Air itu sebenarnya dia terbang dari Bali ya, sebelumnya juga udah ada masalah, waktu mendarat dari Bali malam itu ya, terus dicek besok pagi terbang lagi kan gitu. Yang waktu dari Bali itu MCAS-nya tampaknya udah masalah juga, tapi ada kopilot yang matiin ya, sehingga mereka nge-sense ada masalah, tapi besoknya nggak sempet kecek lagi juga ya, karena orang juga nggak ngeh kali ya masalahnya di sana gitu. Baru setelah pesawat Ethiopia jatuh terus jadi heboh ya, dan semua orang menunjuk itu masalahnya memang MCAS begitu ya. Nah, jadi kadang perusahaan memang moodnya juga begitu ya, ini dunia bisnis ya. Ya shit happens begitu ya, terus the show must go on. Ya kalau ada korban nanti kita perbaiki lagi ininya ya, produknya, terus pasar akan jalan lagi juga gitu ya. Tentu kita jadi bisa mempertanyakan juga etikanya ya. Gimana sih ya kalau keselamatan konsumen yang jadi ini ya.
kan bukan cuma pesawat ya, kali mobil, kereta, apa semua juga gitu ya. Kalau ada problem teknikal terus disembunyiin sama engineer-nya ya, lalu terjadi apa-apa makan korban. Nah, gimana itu perusahaan besar mah tinggal jalan terus aja. Yang jadi korban gimana gitu ya. Ya, jadi dilemanya seperti itu tuh. Terus yang Bu Junita bilang benar ya, hidup jalan terus. Apakah mungkin ya keluar dari tekanan semacam perusahaan dengan dunia ekonomi dan kapitalis yang semacam itu? Ya, menurut Bapak Ibu. Kita coba lihat film kedua ya. Film kedua itu dijelaskan ya bahwa kenapa sih bertahun-tahun Boeing itu sampai kepada culture yang semacam itu ya. Jadi memang problemnya adalah direksinya memang menginginkan ya ada apa? Ada strategi semacam itu yang ditempuh oleh Boeing karena persaingan dengan Airbus. Tetapi kan pertanyaannya berarti kenapa ya sampai direkturnya seperti itu? Padahal Boeing itu di awal itu sangat terkenal sebagai ini ya perusahaan yang sangat mengutamakan keselamatan begitu ya. Jadi kenapa sampai akhirnya bisa sampai pada titik tahun 2011 itu ya mengambil keputusan perusahaan yang semacam itu ya. Kita coba lihat cuplikan-cuplikannya sedikit ya dari film yang kedua ini yang saya pasang. Filmnya ini agak panjang ya, 20 menitan, reportase dari Fox. Tapi kita akan lihat sekitar 5-6 menit saja ya. Ini coba kita lihat penjelasan mereka. Plane. Investigators believe the plane's sensors or its computers had bad data suggesting a potential stall. There was this software system known as MCAS, that stands for Maneuvering Characteristics Augmentation System. This obscure flight control software was created so the MAX handled the same way for. Jadi ini penjelasan tentang sistem MCAS-nya itu tadi ya, yang memang udah terkenal sekarang jadi masalah ya. Lalu 737 MAX ini dibandingkan dengan 737 NG ini yang generasi yang lebih lamanya ya, kelihatan memang mesinnya ini memang lebih besar ya, dan pesawatnya bisa cenderung kurang stabil ya hidungnya ya. Pilots as the previous generation of 737s. Black box data indicated that a bad sensor had triggered MCAS, which automatically pushed the plane down. Within probably 24 hours of them discovering this, Boeing and the FAA put out a warning indicating that this could occur and then also telling them how to counteract it. There is Ya, jadi mereka tahu ya, kelihatan begitu Lion Air kecelakaan, mereka langsung keluarin warning karena mereka tahu juga ya bahwa hal semacam ini tuh bisa terjadi ya. is a fix. Simply flipping a switch should have turned the automatic system off. The second crash, however, the same failure. You know, I've covered dozens and dozens of plane crashes, and one of my mantras has always been that crashes don't occur for the same cause. Ya, jadi itu tadi yang penyelidik kecelakaan pesawatnya bilang kecelakaan pesawat itu sebabnya nggak sama ya, tapi dalam hal ini sama ya, berarti ada sesuatu yang sistematis ya, yang memang menyebabkan hal itu yang memang harus dicurigai ya dari pesawatnya gitu ya. Terus kita coba lagi lanjut ya dari menit keempat ini. The plane is trimming itself like crazy. The emails came out 2 weeks before Boeing's chief executive, Dennis Muilenburg, was due to testify before Congress. And it was a bipartisan shellacking. 346 people are dead because what these chief pilots described as egregious. You're the CEO. The buck stops with you. Did you read this document? And how did your team not put it in front of you, run in with their hair on fire, saying, we got a real problem here? Jadi ini direkturnya ya di sidang begitu ya, ditanya, padahal ada laporan engineer-nya ya yang memang udah tahu problem itu waktu tes terbang. Nggak mungkin engineer tuh nggak tahu ya kalau ada permasalahan teknis begitu ya. Pertanyaannya kenapa ya nggak ditindaklanjuti begitu ya? Apa yang terjadi ya? Kenapa CEO-nya ini nggak melakukan apa-apa gitu kan?
You know, ultimately, we don't quite know exactly what caused the MCAS design, just like we don't know all the causes of the crash. We don't quite know. But it's very clear that the one big cultural change at Boeing had been a disruption in the communication between engineers and top management. But this kind of cultural change for a company as old as Boeing happens slowly over the course of not years, but decades. Nah, jadi dia bilang itu permasalahan teknisnya sih kenapa sampai bisa gitu ya bisa dicari ya. Kita juga nggak terlalu tahu kenapa keputusannya gitu. Tapi itu berhubungan sama culture-nya perusahaan gitu ya, kata orang yang tadi diwawancara ya. Jadi persoalan teknikal itu muncul dari culture tertentu. Ya, kita lihat juga di NASA kan problemnya itu juga ya. Mereka mengutamakan safety, tapi ada culture juga bahwa setiap kali terbang sebenarnya pesawat ulang-alik itu ada kecelakaan-kecelakaan kecil gitu ya. Lama-lama kecelakaan-kecelakaan kecil tuh dilihat, oh nggak apa-apa kok, nggak bahaya ya, balik juga pesawatnya gitu ya. Jadi mulai diabaikan begitu ya, karena nggak ada lah penerbangan yang benar-benar mulus begitu ya, sempurna, nggak ada kerusakan apa-apa ya, buktinya masih aman-aman aja gitu ya. Nah, jadi culture itu bergeser ya, itu yang dibilang, dan Boeing itu juga mengalami hal itu ya. Kita lihat lagi ya penjelasannya ya di menit ke-6 ini ya. They came up with what became Boeing's greatest commercial success, and that was the 737. The 737 wasn't immediately successful. It took several design and engineering iterations to turn it into the plane that we see today. Jadi ini tadi ceritanya di awalnya adalah Boeing 737 memang yang di generasi sebelumnya juga best seller ya, menyaingi yang Airbus 320 itu ya. Tapi karena Airbus bergerak memaksa Boeing juga harus menjawab begitu ya. Nah, ini ceritanya sampai di sini ya. It became a workhorse for airlines, like Southwest that fly primarily shorter routes and really brought travel to everyday people. And even as more and more travelers flew on these aircraft, the aviation safety record during this time made flying one of the statistically safest ways to travel. We've been the technology leader in aviation in the world. Boeing was a magnificent company who made, in my opinion, the best airplanes in the world until some of these recent cultural changes, which all came from pressure to Wall Street and bad management. Nah, jadi ini Bapak ini bilang bahwa Boeing itu sampai 737 yang generasi sebelumnya itu terkenal sangat berhasil ya. Produknya sangat aman, penerbangan itu juga termasuk alat transportasi yang sangat aman begitu ya. Dan Boeing punya culture yang sangat excellent, mengutamakan keamanan, sampai terjadi tekanan dari Wall Street ya, bursa saham. Karena pelan-pelan manajemen itu dikuasai oleh culture yang berbeda. Ya, nah kenapa sampai begitu ya? Over the years, Boeing was this tremendously important and innovative company, but it wasn't necessarily a great stock. In 1997, Boeing merged with McDonnell Douglas, another aerospace and defense giant. Boeing said, let's do a merger. We'll continue with the innovation, and maybe McDonnell Douglas will help us in terms of our structure and telling our story to Wall Street. Almost immediately, you began to hear kind of a bitter joke coming out of Seattle that McDonnell Douglas had used Boeing's money to buy Boeing. And certainly in terms of management structure, it began to look that way. Harry Stonecipher, a former GE executive and McDonnell Douglas CEO, becomes COO of the combined companies. Nah, jadi menurut film dokumentasi ini persoalannya muncul ketika Boeing itu merger ya sama McDonnell Douglas. Itu perusahaan pesawat terbang juga, tapi spesialis military begitu ya. Nah, cuman culture-nya di McDonnell Douglas itu adalah bagaimana mengelola perusahaan itu supaya bisa menguntungkan di bursa saham. Ya, jadi Boeing sih bisa ya, pinter bikin pesawat ya, tapi biar direksi itu diganti sama orang-orang McDonnell Douglas ya, supaya Boeing itu kelihatan mengkilap kalau di Wall Street ya, dan terus jadi perusahaan yang bisa untung besar ya, bukan cuma bikin pesawat bagus tapi merugi gitu ya, kita mau untung gitu ya. Jadi mulainya culture shift-nya itu di situ ya. And more of the company's style and culture began to be more of a McDonnell Douglas sort of
picture. He almost immediately sort of signaled there was a new sheriff in town and he was going to bring financial discipline to Boeing. Stonecipher would eventually become CEO and continued his emphasis on controlling costs within the company, a culture that engineers within the company would begin to feel. Ya, jadi begitu ganti direksi itu Boeing ya, orang-orang McDonnell Douglas masuk ya. Salah satu yang sangat ditekankannya adalah cost itu harus rendah ya, sehingga Boeing baru bisa untung besar begitu ya. Oh, harus tekan biaya semua begitu ya. Jadi itu yang dilakukan dan itu yang dibanggakan juga ya, karena Boeing bukan cuma perusahaan hebat tapi perusahaan yang untung besar begitu ya. Breakfast with the president of the commercial. This is Stan Sorcher. He was a physicist at Boeing for over 20 years and felt these changes firsthand. And he said he was so proud of cutting his capital expenditure budgets by 60%. Nah, ya jadi itu tadi ada ahli fisika yang kerja di Boeing itu mengingat pembicaraan itu ya, bahwa menjadi satu kebanggaan di Boeing karena bisa meng-cut cost mereka 60%. Ya, kita ingat juga di NASA ya, kalau kita bahas Challenger sama Columbia waktu itu, bahwa budgetnya NASA itu kan terus-menerus turun ya. Waktu tahun 60-an 70-an itu tinggi-tingginya yang manusia bisa mendarat di bulan karena berusaha bersaing sama Rusia. Sekarang terus di-cut, terus jadi mulai problem. Dan seluruh proyek pesawat ulang-alik itu sebenarnya adalah untuk cutting cost ya, karena kalau bisa di-reuse pesawat ulang-aliknya dianggapnya harusnya lebih murah ya. Nah itu problem-problem yang muncul ya. Jadi bukan lagi kita mesti bikin produk yang excellent ya dan hebat dan safety, tetapi gimana cara cutting cost, gimana jadi perusahaan yang untung ya. Tekanan-tekanan itu tuh besar ya, itu yang diceritakan di dalam film dokumentasi ini. Sehingga seluruh pergerakan perusahaan itu yang dialami puluhan tahun, begitu menghadapi persaingan dengan keras oleh Airbus, terpaksa mengambil keputusan-keputusan tertentu ya. Nah, tapi sementara ini Boeing itu berhasil ya, cutting cost, di bursa saham itu menguntungkan dan lain sebagainya, dan CEO-nya itu jadi bintang. Ya, ini di menit ke-14. Success. In less than a decade, the company's stock price tripled. Wall Street just loved this company. Its stock shot up. I see a new Boeing. I see just straight line growth. And Muhlenberg was getting the rock star treatment. You're obviously a very accomplished executive. You've done a great job for Boeing and its shareholders. I wish I had bought the stock when you took over, but I guess still a good deal. Still a good deal. Around the same time all of this was happening, Boeing was selling record numbers of its newest plane. Ya, jadi tampaknya direksi yang baru itu berhasil ya, meroket sahamnya begitu ya, terus cost bisa ditekan, dianggap berhasil di Wall Street begitu ya. Tuh diwawancara di mana-mana, wah hebat sekali ya direksi barunya begitu ya. Nah, jadi memang ada keberhasilan yang mungkin yang membuat jadi lebih lengah juga ya. Sama mungkin seperti di NASA ya, wih kita berhasil kok udah ya pesawat ulang-alik ini beberapa kali juga ya, walaupun ada kecelakaan-kecelakaan kecil nggak apa-apa begitu ya. Sehingga memang lama-lama mungkin ada kelengahan tertentu ya yang terjadi juga di dalam culture Boeing ya. Apalagi tekanan untuk untung, sahamnya terus naik itu juga sangat besar ya. 737 MAX. The 737 MAX was born out of a competition with Airbus. The aviation industry is a duopoly between Boeing and Airbus, with the two giants controlling almost all of the jetliner market. For both companies, its beating commercial heart is an enormously profitable family of single-aisle jets, the Boeing 737 and Airbus A320. While Boeing had planned to build an all-new jet to replace the 737, it was sidetracked by the Dreamliner debacle. Airbus shocked everyone by announcing a simple upgrade to its A320 family of planes. Nah, jadi di film dokumenter yang ini ya, di menit-menit tertentu itu ada cerita, ada pesawat 787 Dreamliner ya, itu juga proyek besarnya Boeing yang sebelum 737 MAX ini. Itu supaya untuk menekan cost, mulai di outsourcing ya. Biasanya Boeing menangani sendiri komponen-komponen pesawatnya. Ini supaya murah ya, di outsourcing semua ke negara-negara lain ya, termasuk China begitu ya. Karena kan memang mereka tekan cost dan seterusnya, itu menjadi kebijakan perusahaan yang diambil supaya untung. Nah, lalu pesawatnya delay, terus kurang gitu berhasil begitu ya. Itu menjadi
semacam reputasi yang buruk juga ya, karena delay-nya bertahun-tahun juga begitu ya. Nah jadi tiba-tiba di dalam masa yang cukup problematik itu, Airbus itu masuk ya menjadi agresif ya, bikin A320 Neo itu ya, yang juga sangat berhasil gitu ya. What became known as the A320neo. Since the new planes had engines that increased fuel efficiency and required no lengthy training for pilots to fly, it became a huge cost saver for airlines and a big hit for Airbus. So Boeing had to do the same thing. If Boeing didn't act or waited too long, they could lose significant market share. American Airlines called Boeing and said, we're going to buy 400 planes. And they will all be Airbus unless you can match their fuel economy and the fact that no pilot training is required. It's identical to their other Airbus models. And the Boeing CEO said, no, we'll match that. We want half that order. With the MAX. Ya, jadi American Airlines mau beli pesawat, dia bilang mau beli Airbus yang baru itu 400 pesawat ya. Tapi kan American Airlines perusahaan Amerika ya, Boeing juga. Jadi American Airlines telepon Boeing ya, bilang kita mau beli pesawat ya, dan 400 pesawat Airbus, kamu bisa nggak menghasilkan yang sama saingannya ya. Jadi harus efisien, mesinnya besar, tapi nggak boleh ada training baru dan harus sama dengan pesawat yang lama ya, supaya airlines itu bisa hemat ya, karena itu modus jualannya Airbus dan Airbus itu berhasil begitu ya, sehingga Boeing nggak punya pilihan, nggak bisa pikir panjang, langsung bilang kita bisa kok ya, kita bakal matching itu ya, kamu jangan beli Airbus semua, beli Boeing juga begitu ya. Jadi itu semacam paksaan ya, move terpaksa yang harus dilakukan oleh Boeing. Boeing was also trying to shake the image of incompetence that had followed the 787 debacle. So there was a lot of pressure there to show that, hey, look, we can design planes and we can meet deadlines with the MAX. And to their credit, with the MAX, they did. Unfortunately for Boeing, some of the critical engineering decisions that were made came back to haunt them. In late 2015, Boeing's first 737 MAX takes shape, right on schedule. Flight testing begins in early 2016, and in 2017, the MAX enters the commercial market, months early. And it is in fact the fastest selling aircraft in company history. Nah, jadi ada tekanan itu ya, karena pesawat sebelumnya yang 787 Dreamliner itu nggak gitu sukses, terus ditekan oleh American Airlines, gimana kamu bisa buat saingannya Airbus atau enggak? Boeing terpaksa bilang bisa, kita bisa kok, kita tahu caranya desain pesawat begitu ya. Dan walaupun deadline-nya ketat, kita bisa kok deliver ya 737 MAX-nya sesuai waktu. Dan mereka berhasil ya, karena modifikasinya kecil, pasang sensor itu MCAS ya, dan beberapa bulan lebih cepat begitu ya. Jadi mereka menepati janjinya ya, cuman ternyata ada masalah-masalah yang menggerogoti di belakang. Saw huge orders come in for both companies. Airlines seem generally pleased with it, and to be honest, they still are. Even after the crisis, some of the biggest customers say, you know what, this is a good airplane. But internal emails made public from investigators revealed that Boeing had gone to extraordinary measures to get the MAX into the air, including some employees lying to the FAA. The chief technical pilot on the plane described how he used Jedi mind tricks on regulators. In one exchange, a Boeing employee says, I still haven't been forgiven by God for the covering up I did last year. The most disturbing thing we've found is there was a 2013 meeting and they conspired to conceal the system. Jadi karena harus jualan sebagai ini pesawat sama dengan yang lama begitu ya, nggak ada yang sangat baru sehingga nggak perlu training pilot. Mereka harus menyembunyikan ya, ada sistem MCAS semacam itu ya di dalam mengurus perizinan dan lain sebagainya ya. Dan itu tadi chief technical pilotnya itu sampai bilang saya tuh nggak pernah dimaafkan ya untuk kesalahan menutup-nutupi hal yang semacam itu ya. Tapi karena tuntutan dagangnya begitu, itu hal-hal yang mereka harus lakukan ya. Dan begitu mereka mengambil keputusan di tahun 2011, tiba-tiba langkahnya tinggal langkah paksaan semua, udah nggak ada yang lain gitu ya.
MCAS was created so that the larger, more fuel-efficient engines on the MAX wouldn't make the plane handle any differently than the previous generation of 737s. At that meeting, they said, well, wait a minute. If we tell anybody about this system, then they might require that pilots have additional training, and our bosses from the top in Boeing and our contracts with the airlines say no additional training required. So we have to conceal this. No one outside Boeing can know that this safety critical system exists. Another week. Ya, jadi itu karena demi jualannya nggak boleh ada training baru lagi untuk pilot-pilot ya, sehingga semua dari sisi engineering juga tahu kita harus menyembunyikan hal ini. Ya kalau nggak nanti mereka dimarahin sama direkturnya karena nggak bisa jualan tanpa training dan lain sebagainya. Ya jadi itu semua langkah paksaan tuh yang udah di belakang, nggak ada cara lain untuk keluar dari telikungan yang satu itu gitu. Nah itu ceritanya Boeing ya. Gimana Bapak-bapak setelah lihat dua film ini, apa ada cara untuk keluar dari kecelakaan dua pesawat Boeing ini? Ada usulan? Kalau jadi engineer-nya atau jadi direkturnya, terus tahu ada kemungkinan semacam ini, gimana Bapak-bapak, apa yang akan dilakukan? Atau Bu Junita mungkin yang udah belajar kasusnya juga, ada usulan Bu? Atau ada pendapat yang lain? Mungkin kalau ngebayangin sebagai CEO agak susah ya Pak, karena kan kayaknya agak ngawang gitu jauh di sana. Tapi mungkin kalau kita mau mencoba, ya sekarang otomatis kalau misalnya cuma ditanya sebagai kayak di luar, kita ngelihat kasus ini, kita akan bilang, ya nggak bisa lah, ini kan masalahnya yang menyangkut nyawa orang, masa mengatasnamakan keuntungan daripada keselamatan orang kan, itu udah pasti salah gitu, kita pasti bisa ngejudge begitu ya. Cuman mungkin kalau kita coba lihatnya akan susah membuat keputusan, misalnya gini, misalnya CEO-nya langsung ngomong ke kita gitu ya sebagai engineer, terus dia bilang, ya kayak tadi lah, kan ada engineer-engineer yang disuruh berbohong supaya proyeknya tetap goal, kan tetap jalan, tetap mau dibeli gitu ya. Misalnya CEO-nya bilang, kita nih harus berbohong nih, kalau kita nggak berbohong, ada kemungkinan company kita bangkrut dan kita tutup. Berarti end up-nya kamu, saya pikir internet saya jelek, Austin. Terus dikasih pilihan, maksudnya ya diajak gitu, kita harus kerjasama, kita mesti berbohong, kalau enggak ya company kita bangkrut nih. Company bangkrut artinya juga kamu nggak ada pekerjaan lagi gitu kan, kamu dipecat gitu, nggak ada pekerjaan, gimana? Nah mungkin kalau di sisi begitu, di satu sisi mungkin mikirnya masih, ya kan kalau misalnya yang udah bener-bener kalau dipakai pasti meledak, ya mungkin engineer-nya bisa dengan tegas bilang, oh iya, nggak boleh Pak, nggak boleh, mendingan saya dipecat gitu lah ya. Ini kan mungkin mikirnya, kan ada kemungkinan nggak apa-apa juga gitu. Betul. Nah jadi itu yang bikin, daripada keluarga saya nggak makan gitu kali ya, mungkin ya nggak segampang itu juga sih. Ya kalau baca sih, ya membaca materinya agak kesel juga, maksudnya apalagi lihat foto di depan ada kayak sepatu anak-anak gitu, aduh sedih gitu ya, gimana gitu. Cuman ya seperti yang selalu Pak Ihan bilang, nggak segampang itu sih. Dan kalau misalnya dibilang itu kan sebenarnya tindakannya memecat CEO, ya nggak cuma dia doang sih yang salah sebenarnya kan, terus dia doang itu yang dipecat, dikambing hitamkan. Plus sebenarnya ada FAA juga sih, yang kalau baca artikel atau lihat video tuh yang dia kan mengklarifikasi. Iya. Kenapa Pak? Iya, FAA-nya agak tutup mata ya sebenarnya ya. Iya, at the end sih dibilangnya dia dibohongi gitu kan, tapi ya kan emang tugas dia mencari tahu segala macamnya kan. Terus dan kalau dibaca ada satu artikel yang saya baca yang di Sinet itu, ternyata di waktu dia menginspeksi si Boeing ini, si salah satu programnya FAA tuh mengizinkan untuk pihak Boeing untuk ikut menginvestigasi. Iya, mana boleh. Jadi ada internal konflik gitu.
ada dokumen-dokumen yang katanya ditemukan di mana FAA memutuskan yang lain, tapi pihak Boeing yang ada di dalam memutuskan yang lain, ya ikutin si Boeing gitu. Jadinya udah nggak objektif lagi penilaiannya. Tapi kalau baca sih di artikelnya ujung-ujungnya dinilai FAA tuh nggak bersalah, cuman mereka perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal menilai sistem yang otomatis, nggak terlalu bergantung pada inputnya pilot aja. Padahal kan inputnya pilot aja bilang nih sistem mengerikan kan, apa itu MCAS-nya tuh kerjanya kayak liar gitu, mengerikan. Padahal kan ada kayak gitu dokumen-dokumen seperti itu. Ya nggak tahu sih, si FAA sih ngakunya kan Boeing nutupin dari mereka kan. Tapi ya nggak tahu juga sih Pak, maksudnya ada politik-politik apa di belakangnya. Tapi ya gitu sih menurut saya. Kalau kita lihatnya ya, kalau baca, kok tega sih ya gitu kan, tuh nyala orang gitu ya. Tapi ya di saat seperti itu ya mungkin seperti yang tadi Pak Ihan bilang juga, things happen, ya mungkin nggak apa-apa juga gitu. Mungkin ada daripada nih company ambruk gitu ya. Saya nggak tahu sih apakah benar-benar sampai sebegitunya harus mempertaruhkan nyawa manusia. Apakah memang kalau dia nggak berhasil mengejar Airbus, apakah langsung bangkrut atau cuman rugi doang? Saya juga nggak paham sih secara keuangan. Sebenarnya kalau memang langsung bangkrut, mungkin yang dipertaruhkan lebih besar. Tapi kalau cuma rugi doang, ya diimbang dengan nyawa manusia sih ya gimana ya, gitu. Gitu sih Pak. Iya, jadi yang selalu jadi masalah buat kita itu ternyata hal-hal itu ada di gray area ya. Kalau engineer-nya cuma suruh nyembunyiin ada MCAS loh, MCAS itu kan pengaman begitu ya. Belum tentu pesawatnya jatuh kan gitu ya. Terus cuma suruh nutup-nutupin ya udah gitu ya. Dan di dalam setiap reportase atau paper pemberitaan itu sih sejauh ini nggak ada ya isu bahwa perizinan penerbangan itu FAA itu terima sogokan atau apa, nggak ada kayak gituan sih ya. Tapi mungkin yang terjadi ya semacam gray area juga ya. FAA kalau berhadapan sama Boeing, ini Boeing loh ya, yang bukan anak kemarin sore bikin pesawat begitu ya. Mereka bukan nggak tahu ya caranya bikin pesawat gitu ya. Terus testing apa, mereka juga udah tahu prosedurnya ya. Terus kita harus sekritis apa ya, securiga apa sama Boeing. Ini Boeing loh begitu ya. Nah jadi begitu masuk ke gray area, terus begitu Boeing-nya udah ngotot ya akan menyembunyikan ya, dan mungkin itu tambahan, bisa dianggap tambahan software aja, memang nggak ada hal yang baru ya di pesawatnya atau apa, sehingga engineer-nya juga bisa dengan hati nurani yang ditenangkan untuk bilang kita memang nggak bohong kok begitu ya, kita cuma nggak mau bilang aja, kan nggak perlu semua detail tuh kita omongin gitu ya. Nah jadi selalu ada gray area. Dan gray area itu yang bikin susah ya, karena ada ketidakpastian. Sama kayak kasus NASA juga gitu. Even kasus yang agak jelas kayak Hitler juga gitu ya, karena kalau ditanya pendukung-pendukungnya begitu ya, orang-orang biasa, keluarga-keluarga Jerman biasa, mereka akan punya gray area ya, bilang bahwa loh Hitler membawa kebaikan kok buat Jerman. Buktinya ekonominya membaik ya, buktinya malah bisa juga menguasai negara-negara di sekitarnya ya. Apa Hitler tuh salah ya bilang bahwa dia membawa zaman keemasan buat Jerman gitu ya. Nah, jadi gray area itu yang selalu bikin kita jadi susah ya. Dan selalu ada gray area di dalam kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, terus kita selalu harus semacam gambling ya. Karena gray area itu baru ketahuan belakangan, selalu kayak gitu. Ya, terus waktu kita ditekan atau apa ya, jadi engineer-nya Boeing atau apa ya, ya pilihan-pilihannya jadi itu ya. Kalau merasa bahwa oh ini sebenarnya sudah di level yang sangat berbahaya ya saya terpaksa quit, cari kerjaan lain. Jadi engineer selalu bisa ya cari kerjaan lain, cuman kan susah ya, ada tanggungan, ada hal-hal tertentu yang harus dipikirkan, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi berarti pertimbangannya kapan ini segenting itu dan saya harus ya ambil keputusannya semacam itu, atau ini belum ya. Dan nggak apa-apa juga ya. Paling-paling nanti CEO-nya juga yang dipecat, engineer ya hidup jalan terus ya. Boeing selalu butuh engineer juga gitu ya. Nah jadi gitu kasusnya.
Gimana Bapak Ibu, ada yang punya usulan sangat tokcer untuk kasus Boeing kalau Bapak Ibu jadi direktur atau engineer-nya? Atau ada komentar, silakan. No comment sih Pak, karena problemnya pasti berat juga sih Pak. Karena kita juga belum tahu permasalahannya. Mungkin yang kelihatannya hanya sekedar permasalahan kecelakaannya, padahal ya mungkin banyak juga yang harus dipertimbangkan. Iya, ya nyawa orang, tapi faktor ekonomi ya. Kalau sampai Boeing ternyata bangkrut, berapa banyak juga orang kehilangan pekerjaan, akan menyeret seluruh ekonomi Amerika ke dalam pusaran maut gitu atau tidak begitu ya. Nah itu semua gamblingnya kayak punya kompleksitas yang sangat rumit ya. Terus tapi kita tetap harus ambil keputusan ya. Dan di dalam hal ini direkturnya memutuskan begitu, engineer-nya memutuskan begitu, FAA memutuskan begitu ya, dan ratusan nyawa orang harus hilang. Iya, jadi begitu kasusnya ya. Dan hari terakhir pertemuan kita di dalam kelas kepemimpinan ini harus menarik napas bahwa kasus-kasus di dalam kehidupan nyata selalu seperti itu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalaupun lulus dan walaupun sudah menulis surat ya, mewanti-wanti diri sendiri di masa depan, tapi kasus seperti ini akan selalu kita hadapi. Dan mudah-mudahan di dalam perjalanan Bapak Ibu nanti kalau harus ada keputusan-keputusan yang diambil, paling tidak obrolan-obrolan kita di kelas kita ini menolong ya untuk melihat sisi yang lain kali ya, yang harus kita lihat juga kalau itu diperlukan. Ya. Oke, kalau nggak ada komentar lagi, kelas kita selesai. Thank you buat Bapak Ibu yang sudah bergulat dengan sangat kerja keras ya di ruang debat, texting, dan letters kita. Nanti kita akan update nilainya, kita taruh lagi di Learn. Ya, semoga sukses juga dengan ujian-ujian kuliah-kuliah yang lain.